Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang tutorial Excel untuk pemula. Rekan-rekanku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang bagaimana cara untuk membuat pivot table. Ini seperti yang rekan-rekan lihat di jendela Microsoft Excel, saya masih menggunakan data pivot table yang kemarin ya. Di sini kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang fitur-fitur yang ada di dalam pivot table. Yang pertama, kita sekarang ingin misalnya kita ingin membuat dua buah pivot table ya rekan-rekan. Yang pertama, misalnya kita ingin membuat pivot table berdasarkan nama kota misalnya kan. Kalau kemarin kita di sini row-nya nama pelanggan, sekarang kita akan menggantinya dengan nama kota rekan-rekan. Nah, kita akan ganti, kita masukkan kota di sini di bagian row ya. Kemudian untuk nama buah yang di bagian kolom kita buang saja. Nah, di sini untuk timeline kita buang dulu sementara ini, kita delete ya rekan-rekan. Kemudian untuk slicer juga kita delete juga ya. Nah, untuk kita sementara ini untuk slicer untuk nama sales kita biarkan dahulu, nah, atau kita delete aja lah biar lebih luas. Nah, di sini rekan-rekan jika diperhatikan, di sini kita membuat pivot table berdasarkan kota, kemudian berdasarkan total jumlah penjualan ya rekan-rekan dari masing-masing kota. Nah, kemudian kita ingin mengcopy pivot table ini ya rekan-rekan. Caranya rekan-rekan tinggal blok aja semua, kemudian tekan Ctrl C, kemudian kita pindahkan di bagian sini, kemudian tekan Ctrl P. Nah, sekarang kita memiliki dua buah pivot table, dua salinan pivot table. Yang pertama kita bikin berdasarkan kota. Nah, sekarang di sini kita akan membuat sebuah pivot table, apa maksudnya berdasarkan bukan kota tapi berdasarkan nama pelanggan ya rekan-rekan. Nah, berarti yang kota ini di bagian row ya, kita buang, kita klik, buang di luar, kemudian kita masukkan nama pelanggan rekan-rekan. Nah, sekarang kita sudah menemukan nama pelanggan sudah dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kita juga ingin memasukkan nama sales atau jangan nama sales ya. Untuk sementara ini ya cukup aja dulu demikian ya rekan-rekan. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini, kita akan membuat report connection. Artinya jikalau nanti kita memasukkan slicer ya, slicer itu adalah menu shortcut untuk mempermudah kita dalam proses pencarian ya. Oke, sekarang kita sudah memiliki dua pivot table ya, dua pivot table. Nah, sekarang kita ingin memasukkan slicer rekan-rekan. Caranya kita klik salah satu pivot table, kemudian klik menu design, menu analyze, kemudian di sini kita masukkan insert slicer. Nah, di sini kita akan membuat slicer berdasarkan nama sales ya rekan-rekan. Nah, kita pilih nama sales, kemudian klik OK. Nah, di sini akan dibuatkan nama sales dari masing-masing kota ya. Ada yang di DKI Jakarta, ada yang di Jawa Barat, dan juga ada di area Banten. Nah, di sini untuk slicer sini kita bisa defaultnya di sini dibikin satu kolom. Akan tetapi jikalau seandainya rekan-rekan ingin membuat lebih simpel, kita bisa membuatnya menjadi dua kolom ya. Terlebih kalau nama salesnya banyak misalnya kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita pilih yang ini. Kemudian di sini di bagian atas di button di sini ya, di group button di sini ada kolom. Nah, kita pilih dua, kita naikkan dua. Nah, maka nama sales ini diubah menjadi dalam dua kolom ya. Kalau tadi satu kolom, sekarang menjadi dua kolom gitu rekan-rekan. Kemudian untuk report connection misalnya gini. Sekarang saya klik Aceng Baharudin misalnya di sini. Maka yang berubah itu hanya ini saja. Bagian ini saja. Nah, karena tadi kita membuat slicer untuk ini. Nah, sekarang kita ingin, meskipun saya klik Aceng Baharudin berasal dari pivot table yang ini, tapi akan merefleksikan ke pivot table yang satunya lagi.
Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini ya. Kemudian di option di sini kita klik option. Nah, di sini kita bikin report connection. Nah, di report connection di sini kan ada pivotable 1 yang ini tadi kita belum ubah ya, rekan-rekan, masih pivotable 1 namanya. Kemudian kita centang pivotable penjualan yang kemarin kita sudah buat. Nah, ini kita checklist, kemudian klik OK. Nah, maka jikalau seandainya saya klik di sini Andri Aryadi misalnya kan, maka di sini pun ikut berubah. Jadi Andriadi dia berjualan di Kota Anyar, Indramayu, dan Jakarta Pusat. Ini jumlah total penjualannya. Kemudian nama pelanggannya Bapak Aris Saribudin dan Bapak Dudung. Lalu bagaimana dengan Aditya Nugroho misalnya? Nah, ini Aditya Nugroho datanya ditampilkan untuk per kota, per area ya, dan juga per nama pelanggan. Gitu rekan-rekan. Jadi untuk slicer ini sangat membantu dalam pembuatan report ya rekan-rekan. Nah, adapun nanti terkait dengan layout ataupun tata letak dari masing-masing pivot table itu diserahkan kepada preferensi masing-masing rekan-rekan. Jikalau seandainya rekan-rekan ingin membuat areanya itu misalnya dibikin di filter misalnya kan, maka rekan-rekan tinggal memasukkan area ya, kemudian masukkan di kolom filter, maka di sini dia akan bikin filter gitu. Nah, ininya di checklist sehingga kita bisa memilih salah satu di antaranya. Kalau ini tidak di checklist, maka dia akan menampilkan keseluruhan, kita tidak bisa memilih salah satu rekan-rekannya. Nah, artinya tidak ada tanda ya di sini ya. Tapi kalau di checkbox ini kita kelihatan kita sedang memilih Jawa Barat. Kalau tadi ya kita tidak tahu ya misalnya mana yang dipilih. Taruhlah sekarang kita masih ingat DKI Jakarta. Tapi di sini tidak ada tanda yang menjelaskan bahwasanya kita sedang memilih DKI Jakarta. Meskipun dia secara otomatis merefleksikan data-data di kota Jakarta, gitu rekan-rekan. Ya, sebaiknya di sini di checklist aja di select multiple item. Nah, kita pilih yang all. Oke. Sekali lagi di sini kita tutorial kali ini tambahan dari pivot table yang kemarin. Jadi pertama kita bisa menambahkan option di sini ya rekan-rekan untuk menambahkan kolom menjadi 2. Kemudian kita hari ini belajar juga cara mengcopy pivot table ya. Nah, terus kemarin kita sampaikan dari awal bahwasannya jikalau tabelnya ini bukan tabel yang dikenali oleh Excel, maka ketika kita menambahkan data maka tidak akan ditambahkan ke pivot table yang kita miliki. Nah, sementara yang kita miliki ini adalah table yang dikenali oleh Excel. Tandanya itu ketika kita klik di sini muncul menu desain dan di sebelahnya ada table name. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu lagi misalnya rekan-rekan. Di sini saya akan menambahkan sales 8 misalnya ya. Ini tambahan baru nih. Nah, namanya misalnya Agus Purbaya misalnya. Nah, dia di areanya area Jawa Barat misalnya. Kemudian kotanya kota Garut. Nah, pelanggannya, nama pelanggannya di sini ya Ibu Haja Siti Rohmah misalnya kan. Kemudian nama buah yang dijual adalah semangka misalnya. Tanggalnya tanggal hari ini ya misalnya. Kemudian jumlah penjualannya itu 650 kilo dan harganya sekian. Nah, sekarang kita lihat apakah Agus Purbaya masuk ke dalam pivot table yang kita miliki. Nah, di sini sekarang kita lihat rekan-rekan. Di sini belum ada ya, belum ada refleksi dari penambahan data yang tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik di analyze ya, kemudian kita refresh all. Nah, maka di sini ditambahkan Agus Purbaya rekan-rekan ya. Jadi makanya di awal dibilang bahwasanya kita ketika membuat pivot table itu harus dalam bentuk table supaya nanti kalau seandainya ada perubahan maka dia akan langsung direplikasikan ke pivot table yang kita miliki. Demikian rekan-rekan tutorial untuk kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan rekan-rekan nanti mencoba di rumah dan mengganti untuk filter, kolom, row, dan value-nya disesuaikan dengan keinginan rekan-rekan ya. Sekali lagi saya untuk mengingatkan untuk value di sini, jika rekan-rekan ingin mengganti tinggal klik segitiga hitamnya, kemudian klik yang value setting gitu rekan-rekan ya, tinggal pilih di sini ya. Demikian, sampai bertemu lagi dalam tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.